Kita sama-sama tengok apa terjadi. Malam Summer Official. Oke, di tempat kelima terjadi di sebuah stasiun bus di mana seorang individu merekam seorang anti yang sedang mendongak memandang ke atas. Apabila individu tersebut perasan dan memberitahu driver bus, pada mulanya mereka ingat makcik tersebut. Dorang ingat anti itu mau attack ataupun mau menyerang bus tersebut, tetapi makcik tersebut hanya terus berdiam dan terus memandang ke atas, seolah-olah dia terlihat sesuatu yang menakutkan sampai dia tidak dapat bergerak. Tanpa membuang masa, ini video dia. 뭐야?なんか聞いてんねやこれ。なんだこれ。シュウさんこれやばくないですか？こっちも真ん中左。今日全部俺も知ってる。俺だよ。Itu merupakan video dia. Jadi apa pendapat kamu? Apa yang anti tersebut terlihat sampai dia terkaku macam tu, sehingga akhirnya driver bus tu pun terus direct jalan meninggalkan makcik tersebut, dan individu tersebut masih terlihat sedang merekod makcik tersebut. Jadi itu bukanlah penampakan hantu yang menyeramkan, tetapi sesuatu yang ganjil dan agak menyeramkanlah bagi sesiapa yang berada di tempat tersebut. Sebab apa yang dia nampak sampai dia tengok di atas kan? Siapa yang tidur di sini mesti dalam keadaan gelap, dan kalau ada sedikit cahaya pun tidak dapat tidur. Jadi di tempat keempat ini terjadi di sebuah motel murah. Sekumpulan gadis sedang bercuti di sebuah daerah dan dorang menginap di sebuah motel murah. Dan di dalam video tersebut terlihat bahwa kawan daripada seorang gadis itu sedang mengusik kawan dia yang takut kepada kegelapan dengan menutup pasang on off switch lampu. Dan tanpa mereka sadari ada sesuatu yang hadir di dalam kegelapan tersebut. Video ini dirakamkan oleh sahabat dia juga yang sedang merekam aksi menutup memasang lampu karena dia kelucuan dengan aksi kawan dia yang takut dalam keadaan gelap, tetapi tanpa mereka sadar ada sesuatu yang hadir. Jadi tanpa membuang masa kita sama-sama tengok video ini. 4時ぐらいに出て、4時ぐらいに出て、帰って振り返りで、そんな感じ。隣今寝んの？いや、寝んの早い。寝ちゃダメやって。ねえ。やばいんだ。まだ寝ちゃダメだ。やめてよ。まだみんな寝てるから。結構暗いよ。いやいや。なんで？ね、何してんの？これ外見てね。リアル怖いわ。結構暗い。ちょっと。やばい。もう見つけたまま寝よっか。まだ寝ない。Kamu nampak video ini dalam slow motion. Terjadi di sebuah kawasan sawah di mana sekumpulan
remaja mencoba untuk menguji keberanian, dan tanpa mereka sedari sesuatu terekam semasa orang sedang merekam video tersebut. Orang-orang yang ada di kawasan sawah tiba-tiba bergerak dan mengejar mereka. Jadi ini video dia. なんか近づいてくる。近くないなんか。ちょっと待って待って待って待って。何これ。Kamu pernah dengar tentang cerita apartemen murah dan apartemen sentiasa berganti penyewa? Perkara ini terjadi di kawasan Jepun, dan seorang inspection apartemen ditugaskan untuk menginspek lah ataupun cek apa yang terjadi di apartemen tersebut, sebab selalu berganti penyewa dan tidak pernah kekal, sedangkan tiada apa-apa masalah di dalam apartemen itu. Jadi bila dia ditugaskan ke apartemen tersebut untuk cek sama ada apa-apa masalah atau tidak, sesuatu yang tidak dia jangka terjadi apabila dia terdengar satu bunyi daripada kawasan bilik, dan kebetulan semasa itu dia berada di dalam dapur. Dia sedang cek apa-apa yang tidak kena dengan tempat itu, tetapi dia terdengar satu bunyi. Kemudian dia mengeluarkan telepon untuk merekam, sama ada di dalam hati dia fikir sama ada benda tu pencuri ataupun seseorang, sebab bunyi itu seperti orang. Dan kemudian dia berjalan perlahan-lahan ke kawasan bilik tersebut, tetapi apa yang dia nampak membuatkan dia terus lari dan menjatuhkan telepon. Apa yang dia lihat sama-sama kita tengok. Kamu nampak? Kita akan slow motion kan video ini sama-sama supaya kamu nampak. Di tempat pertama terjadi di sebuah kawasan apartemen juga, dan terjadi kepada seorang pemuda. Pemuda ini selalu balik lewat malam dan dia tidak berapa bersosial dengan tetangga di sekeliling dia. Dan kebetulan di kawasan lorong yang dia akan pulang itu adalah kawasan tiada penyewa. Cuma dia seorang yang menyewa di blok tersebut. Suatu yang tidak dijangkakan terjadi apabila dia sampai di rumah. Dia sudah mandi, dia sudah makan, dan dia sedang bersantai lah. Lepas itu tiba-tiba pintu dia diketuk. Kan di blok dia tu tidak sesiapa yang menyewa, jadi dia pun tidaklah keluar. Dan kemudian bunyi itu berterusan. Kemudian dalam hati dia, oh mungkin
pencuri. Dia mengambil keputusan untuk melihat, tapi dia tidak dia tidak membuka pintu. Dia khawatir manalah tahu itu adalah pencuri. Kemudian dia ikut balkoni belakang dan merekam siapa yang ada di depan pintu. Sebab dia tahu kawasan dia tuh tiada orang tinggal. Dia pun merekam, mencuri-curi rekam. Tetapi apa yang dia nampak, apabila dia nampak di depan pintu tuh ada seorang gadis yang sedang membongkok, tertunduk, rambut sampai ke lantai, dan sedang berbongkok di depan pintu. Dia mengetuk. Dia pun mencuri-curi rekam, macam dalam video yang kamu nampaknya mencuri, tanpa dia sadar. Kita sama-sama tengok apa terjadi. Itu merupakan 5 penampakan hantu di Jepun yang menakutkan yang saya sudah cari untuk segmen malam ini. Kepada kamu yang selalu ada, terima kasih lah. Dan saya rasa video hari ini sampai di sini saja segmen hari ini. Jadi berjumpa lagi di hari Rabu nanti. Bye bye.